Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين فقد قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliakan, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu pasca Idul Fitri. Tapi niki sampun bulan Zulqa'dah, bulan Selo cari wong Jawa. Manawi cara medunten bulan tekepek. Napa tekepek ini? Kejepit duka. Apa filosofinya sehingga mereka menyebutnya sebagai bulan Selo atau bulan tekepek. Padahal secara Islam Zulqa'dah itu termasuk di antara bulan-bulan mulia. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan yang mulia. Apa bulan-bulan yang mulia itu? Kata Rasulullah, salasun mutawaliyatun. Yang 3 berurutan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Selo, besar, suro. Berurutan, beriringan. Yang keempat, Rajab. Itu bulan-bulan mulia. Tapi kemudian oleh sebagian masyarakat diimijkan sebagai bulan ingkang sial. Ojo duwe gawe bulan Selo. Engko rezekine Selo.
Sebetulnya itu mitos yang tidak benar menurut Islam. Karena Dzulqa'dah itu adalah bulan yang mulia. Bukan bulan sial, bukan. Tidak ada bulan-bulan sial nih, para bapak, para ibu. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah itu termasuk juga bulan istimewa. Karena bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan-bulan haji. Allah dawuh, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berada pada bulan-bulan yang diketahui, ditentukan. Apa saja bulan-bulan di mana kita boleh mengawali haji, meskipun nanti wukufnya masih di hari Arafah. Kapan start haji itu sudah diperbolehkan. Satu, dimulai bulan Syawal. Yang kedua, Dzulqa'dah. Yang ketiga, Dzulhijjah. Jadi yang mungkin mau haji ifrat mulai bulan Syawal itu sudah boleh. Start labbaik Allahumma hajjan mulai bulan Syawal itu sudah boleh. Mulai bulan Selo itu sudah boleh. Tapi masa tunggunya panjang sekali. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita berada pada bulan Dzulqa'dah karena aku lo niki ngaji sing pertama niki mantun Ramadan. Tentu produk kearifan lokal masyarakat di Indonesia ini biasanya nek mari riyoyo saling salaman, saling halal bihalal, saling silaturahim. Dalam ngaturaken nyuwun pangapunten pilih wonten khilaf salah selama kula panjenengan saling berinteraksi melalui masjid yang kita cintai ini, Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan sami angsal pangapunten Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, malam ini kita angkat ayat Al-Qur'an yang terkait dengan polemik yang ramai di media sosial tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah Ahlul Bait, keluarga rumah tangga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ada beberapa istilah yang perlu kula kalian panjenengan fahami terlebih dahulu sebelum kula membaca dan menjelaskan ayat tentang Ahlul Bait. Yang pertama, istilah Alun Nabi, keluarga Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Kalau yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi di dalam doa salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kita tambahi siyadah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang dimaksudkan keluarga Nabi dalam konteks doa yang ada di dalam tahiyat akhir? Karena membaca salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, sunnah yang apabila ditinggalkan itu sunnah sujud sahwi dalam madhab Syafi'iyah. Paling tidak para bapak, para ibu, oleh Rasulullah diajarkan bagaimana tata cara bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya itu. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan juga pula kepada keluarga Nabi Muhammad.
Siapa yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi Muhammad dalam konteks doa pada sholawat itu? Pendapat mayoritas, itu adalah al-mu'minin, semua orang yang beriman. Termasuk kulo kalian panjenengan ini tergolong keluarga Nabi Muhammad dalam konteks doa. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, siapa yang dimaksudkan wa ala ali Muhammad itu dalam konteks doa? Semua umat Islam. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu berarti bukan hanya bersalawat kepada Rasulullah, tapi bersalawat kepada semua umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, para bapak, para ibu, yang kedua, siapa yang disebutkan dengan keluarga Nabi Muhammad dalam konteks hukum zakat, di mana zakat itu dilarang diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksudkan keluarga Nabi Muhammad itu? Kalau dalam fikih madhab Syafi'iyah, yang dimaksudkan keluarga Nabi Muhammad itu adalah Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, Banu Abdil Muttalib. Keluarga Hashim. Hashim itu siapa? Hashim itu bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Abdul Muttalib itu bapaknya Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayahanda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdul Muttalib itu kakeknya Rasulullah. Anak keturunan Abdul Muttalib itu keluarga Nabi Muhammad. Siapa termasuk? Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah. Itu anak keturunan Abdul Muttalib. Itu adalah keluarga Nabi Muhammad, meskipun bukan keturunan Nabi Muhammad. Keluarga Bani Abbas itu keturunan Nabi Muhammad. Itu keluarga Nabi Muhammad yang haram menerima zakat, meskipun mohon maaf bukan anak keturunan Nabi Muhammad. Keluarga Abbas, keluarganya Sayyidina Hamzah, anak keturunannya itu keluarga Nabi Muhammad. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu dalam konteks zakat, di mana mereka itu dilarang menerima zakat, yang dimaksudkan keluarga Nabi Muhammad itu adalah anak keturunan Hashim dan anak keturunan Abdul Muttalib. Itu keluarga Nabi Muhammad. Lalu siapa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait? Ahlul Bait di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Biasa dibaca di dalam tahlil. Kalau jenengan mau baca tahlil itu mesti baca itu. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sebelumnya biasanya baca rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu ayat-ayat tentang Ahlul Bait. Tapi yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait pada ayat rahmatullahi wa barakatuhum ahlal bait, itu rahmatullahi wa barakatuhum ahlal bait, itu yang dimaksudkan adalah keluarga Nabi Ibrahim, termasuk
anak keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabiullah Ismail alaihi salam. Lalu siapa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait di dalam surat Al-Ahzab ayat 33? Sekali lagi kita sering membacanya ketika kita tahlilan. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Innama yurid, niscaya, yuridu menghendaki, Allahu Allah, liyudhiba untuk menghilangkan angkum dari kalian semua ar-rijsa, kotoran. Kotoran itu apa? Ahli tafsir berpendapat as-su, kejelekan, al-fahsya, kekejian. Allah hendak menghilangkan dari kalian semua kekejian, kekotoran, kemaksiatan, kedurhakaan, dosa-dosa. Dari kalian yang dimaksudkan kalian itu siapa? Ahlal bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum, dan Allah hendak membersihkan kalian tathira, dengan sebersih-bersihnya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Tentu para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, betapa spesialnya kedudukan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak boleh menerima zakat. Kenapa mereka tidak boleh menerima zakat? Karena mereka itu adalah keluarga terhormat. Sementara zakat itu awsahun nas. Zakat itu adalah kotoran manusia. Pemberian yang untuk membersihkan dosa-dosa, membersihkan kotoran jiwa manusia. Maka apa yang diberikan oleh manusia sebagai zakat itu, karena itu sebagai penghapus dosa, gak boleh diterima oleh keluarga Nabi Muhammad, termasuk anak keturunan Nabi Muhammad. Gak boleh itu. Kenapa? Innama huwa awsahun nas. Itu kotoran, tidak pantas buat keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya keluarga Nabi Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah firmankan, liyudhiba ankumur rijsah, Allah hendak menghilangkan kotoran dari kalian semua, hai ahlul bait. Jadi ahlul bait itu oleh Allah hendak dihilangkan kotoran-kotorannya, dibersihkan kotoran-kotorannya, wa yutahhirakum tathira, dan disucikan sesuci-sucinya. Mereka siapa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baca At-Tirmidzi saja karena memang tempatnya itu namanya Tirmidz, At-Tirmidzi, meskipun boleh dibaca Turmudi. Apa pesan Rasulullah dalam salah satu khutbahnya pada hari Arafah dalam pelaksanaan Hajjatul Wada? Antara lain pesan Rasulullah kepada sahabat ketika Rasulullah berkhutbah di hari Arafah pada saat haji itu, antara lain pesan Rasulullah, ya ayyuhan nas, hai umat manusia, kata Rasul, inni taraktu fikum, sungguh, subhanallah, sungguh aku meninggalkan di tengah kalian, inni taraktu fikum, sungguh aku meninggalkan di tengah kalian, ma in akhadtum bihi lan tadillu, sesuatu yang jika kalian pegang, yang jika kalian pegang
pegang sebagai pedoman hidup, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Kalau dalam bahasa Arab pakai lan, lam, nun, itu artinya sama sebetulnya dengan la, lam, alif, dengan la, lam, mim, lam. Artinya sebetulnya sama. Tapi kalau sudah menggunakan lan, itu berarti pengertiannya tidak selama-lamanya. Alad dawami wal istimrar, berarti tidak selama-lamanya, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apabila kalian memegang apa yang aku tinggalkan itu sebagai pedoman dalam kehidupannya. Apa itu? Satu, kitab Allah, Al-Quran. Kita pegang Al-Quran, bukan hanya dipegang begini, dibaca, bukan hanya dibaca, diangan-angan sak maknani, bukan hanya diangan-angan, diamalkan. Ini kitab Allah, Al-Quran yang saya pegang. Kita pegang, kita baca, kita renungi maknanya, kita hayati maknanya, lalu kita amalkan kandungannya. Tidak akan pernah tersesat kalau yang kita pegang ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa'id surati, ai ahla baiti, keluargaku, ahlul bait, keluargaku. Siapa yang dimaksudkan ahlul bait di dalam hadis Rasulullah, di dalam, masya Allah, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka saya bacakan hadis-hadisnya. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliakan. Yang pertama, hadisnya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas itu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamurru bi babi Fatimah radhiyallahu anha sittata ashhur. Idza kharaja ila salatil fajr yaqul as-salata ya ahlal bait innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Hadis ini di samping diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 6 bulan kalau mau sholat subuh, Bapak Ibu, rumahnya Rasulullah itu kan yang yang berada di sampingnya Raudhah. Itu rumah Rasulullah bersama Ibunda Aisyah di situ, di sampingnya Raudhah itu. Di sebelah timurnya Raudhah, samping kirinya. Itu rumahnya Rasulullah yang sekarang menjadi pesarian Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rumah Rasulullah bersama Ibunda Aisyah di situ. Di belakangnya rumah Rasulullah itu rumahnya Ibunda Fatimah radhiyallahu anha bersama Imam Ali karramallahu wajhah, bersama kedua putranya Sayyiduna Hasan dan Husain berada di situ. Beliau berempat itu berada di samping rumahnya Ibunda Aisyah, di belakangnya. Kalau arah di utaranya. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, selama 6 bulan Rasulullah itu kalau mau sholat subuh lewat di pintunya Ibunda Fatimah, lewat di pintunya, dan Rasul manggil-manggil, as-salah, ayo salat, ya ahlal bait, hai ahlul bait, keluargaku, ayo salat. Lalu Rasulullah baca ayat yang tadi itu. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sungguh niscaya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kalian kotoran, hai ahlul bait,
dan hendak membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Siapa yang Rasulullah maksudkan? Ya, ketika itu keluarga Rasulullah yang ada di rumah itu Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi siapa yang dimaksudkan Ahlul Bait di dalam Al-Quran ini? Ada yang berpendapat yang dimaksudkan Ahlul Bait itu ya mereka berempat ini, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis ini. Kenapa? Karena ketika Rasulullah manggil-manggil mereka, as-salah ahlal bait, yang dipanggil mereka yang berada di dalam rumah. Siapa yang berada di dalam rumah? Imam Ali. Imam Ali kok disebut dengan Ahlul Bait? Kan bukan keturunan Nabi. Imam Ali itu putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu putranya Abdul Muttalib. Karena Abu Thalib itu saudara dengan bapak Abdullah. Jadi keluarganya Nabi. Jadi Imam Ali, kemudian Ibunda Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain yang ada pada saat itu. Lalu para bapak, para ibu yang satu Allah muliakan, dalam hadis yang lain, subhanallah, hadis ini maksudnya sama dengan yang tadi, cuma teksnya berbeda, tidak perlu saya bacakan. Yang perlu saya bacakan ini adalah hadis dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, dakhaltu ma'a abi ala Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an Aliyin radhiyallahu anhu. Saya, kata seorang sahabat ini, Muhammad bin Yazid al-Awam, yakni ibni Hausyab radhiyallahu anhu an ibni ammin lahu. Saya bersama ayah saya sowan kepada Ibunda Aisyah. Lalu saya matur pada Ibunda Aisyah tentang Imam Ali karramallahu wajhah. Faqalat radhiyallahu anha. Lalu Imam Ali itu, Ibunda Aisyah itu menjawab, tas'aluni an rajulin kana min ahabbin nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat tahtahu ibnatuhu wa ahabbun nasi ilaihi. Kamu tanya kepadaku tentang seorang lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan lelaki itu adalah suami dari istri, dari putri Rasulullah, seorang yang juga paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Fatimah, sungguh saya melihat Rasulullah itu da'a Aliyan wa Fatimah wa Hasan wa Husainan radhiyallahu anhum fa'alqa alaihim thawba. Saya melihat Rasulullah memanggil mereka berempat. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dipanggil oleh Rasulullah. Fa'alqa alaihim thawban. Lalu oleh mereka, subhanallah, Rasulullah melemparkan, ya, memberikan alaihim kepada mereka thawban, pakaian. Faqala. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma haula ahlu baiti, ya Allah, mereka ini keluargaku. Ya Allah, mereka ini adalah keluargaku. Lalu Rasulullah berdoa, fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, bersihkan dari mereka semua kotoran dan sucikan mereka ini sesuci-sucinya. Subhanallah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Bait. Imam Ali, Ibunda Fatimah, Sayyiduna Hasan dan Sayyidina Husain. Itu Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, termasuk di antara keluarga Rasulullah adalah tentu keturunan mereka. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari Sayyidina Ali,
punya istri Sayyidatina Fatimah dari Sayyidina Hasan dan Husain, yang para bapak para ibu yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan istilah satu sadah Sayyid. Ada yang mengenal dengan istilah asyraf, syarif. Ada yang mengenal dengan istilah habaib, habib. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadisnya sahabat Zaid bin Arqam. Ada salah seorang yang subhanallah, para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, namanya Yazid bin Hibban. Itu subhanallah datang kepada sahabat namanya Zaid bin Arqam. Ketika datang kepada Zaid bin Arqam, dia kemudian pinara, lungguh, dan subhanallah, para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Intalaqtu ana wa Husain bin Saburah wa Umar bin Salamah ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Jadi sahabat namanya Zaid bin Arqam ditadatangi oleh beberapa tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang ngaji kepada sahabat, tidak nututi masanya Rasulullah. Lalu Husain itu matur kepada Zaid bin Arqam, laqad laqita ya Zaid khairan katsira, ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu. Zaid, sungguh panjenengan ini mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Panjenengan bisa melihat Rasulullah, bisa ngaji, mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah, bisa berperang, berdakwah bersama Rasulullah, bisa sholat, bermakmum kepada Rasulullah. Kalau mungkin dijelaskan lagi, bisa amin, mengamini doanya Rasulullah. Kan istimewa sekali. Ngajinya kepada Rasulullah, sholatnya bersama Rasulullah, bisa mengamini doanya Rasulullah. Kan istimewa sekali sahabat-sahabat itu. Para bapak, para ibu, akhirnya Masya Allah, dia itu minta kepada sahabat Zaid bin Arqam, ya Zaid bin Arqam, subhanallah, hadisna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba ceritakan kepada saya apa yang pernah panjenengan dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya dalam hadis yang cukup panjang, termasuk di antara yang diingatkan oleh Rasulullah adalah wa ahlu baiti. Ahlul baitku, anak keturunanku, keluargaku, ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Rasulullah berpesan sampai 3 kali. Saya ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, dalam urusan keluargaku. Rasulullah ngulangi lagi. Saya ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, dalam urusan keluargaku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dalam urusan keluargaku. Artinya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita umatnya terkait dengan keluarga, anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan ayat ini? Yang pertama, para bapak, para ibu, betapa mulianya kedudukan ahlul bait, keturunan Rasulullah, keluarganya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menghilangkan kotoran dari mereka dan Allah hendak membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Itu kedudukan ahlul bait. Sampai-sampai Rasulullah bersabda seperti yang saya sampaikan tadi, jika
Ahlul Bait keturunan Rasulullah itu kita jadikan sebagai, kita pegang sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Artinya betapa kulo kalian panjenengan sebagai umat, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan Rasulullah agar kita hati-hati dalam kaitan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun itu. Lalu siapa keluarga Nabi Muhammad yang ada sekarang? Wallahu a'lam. Ini kan yang sekarang ramai, di media sosial sejak 3 bulan yang lalu sudah yang ramai, nggak selesai itu sampai sekarang di Instagram, masya Allah itu nggak selesai tentang Ahlul Bait. Makanya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan satu, Allah memberikan tempat yang sangat istimewa kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, berpesan, mengingatkan kita sebagai umatnya agar hati-hati dalam urusan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga berpesan, jika ada 2 hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kitab Allah dan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dilarang menerima zakat karena zakat ini kotoran. Mereka ini adalah keluarga yang bersih, tidak pantas menerima kotoran. Itu kedudukan Ahlul Bait menurut Islam. Itu kedudukan keluarga Nabi Muhammad menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Nabi, mari kita tidak usah berpolemik dengan banyak hal yang ramai di media sosial. Mohon maaf, kita tidak tahu informasinya itu mana yang benar itu niki. Kita kembali kepada ajaran Al-Quran, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dalam urusan Ahlul Bait. Jadi yang pertama, kita harus hati-hati tentang itu, karena mereka mendapatkan tempat yang istimewa sekali di dalam indallah, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran luar biasa diistimewakan. Kemudian para bapak, para ibu, urusan siapa mereka Ahlul Bait yang sekarang yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini ada namanya Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah itu adalah organisasi keluarga Ahlul Bait, anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu punya data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahwa secara mata rantai silsilahnya itu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya data. Makanya para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, urusan Ahlul Bait bukan urusan kita. Pokok kita kepada keluarga Nabi Muhammad harus respect, harus hormat, harus hati-hati. Al-Quran saja menempatkan luar biasa kepada mereka, apalagi kita. Nabi Muhammad itu mengingatkan kita agar hati-hati dalam urusan Ahlul Bait. Itu yang penting bagi kita. Yang kedua, mohon maaf, di medsos rupanya dikonfrontasikan ini antara kiai dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya memang digoreng nih, dibenturkan. Padahal kiai-kiai sepuh niku nggih, boten kagungan Instagram, boten kagungan nopo-nopo niku, mendel mawon nggih. Jadi subhanallah, tapi mereka di medsos sengaja dibenturkan. Bapak Ibu, kemarin hari Senin saya diundang ngisi di TV 9 terkait dengan hormat kepada kiai, hormat kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi. Bapak Ibu, terkait dengan kiai, para ulama, subhanallah, ini hal yang juga perlu untuk kita fahami, bahwa ulama itu di dalam Al-Quran, subhanallah, saya bacakan ayat pertama terkait kemuliaan para ulama. Siapa ulama itu? Ini saya jelaskan dulu. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah al-alim billah wal alim bihududillah.
Orang yang alim, apa alim itu? Mengenali. Alim, ma'rifat, kenal, tahu. Billah, al-alim billah. Dia yang tahu, mengenal Allah. Mengenal Allah sifat-sifatnya, mengenal Allah subhanallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kemuliaannya, keagungannya. Al-alim billah itu adalah orang yang mengenal Allah. Di samping juga wal alim bihududillah, orang yang mengenal hukum-hukum Allah. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai hukum Allah, itu ulama. Maka mereka yang mengenal Allah, yang hatinya ini mengenal Allah, alim hatinya karena hatinya ini mengenal Allah, alim pikirannya karena di dalam otaknya ini adalah ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih. Jadi padang hati ini, padang pikiran. Boten namung padang mriki ini, peteng mriki ini, boten. Itu ya ulama. Maka mereka itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah itu yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Siapa mereka? Orang yang hatinya kenal Allah, orang yang di dalam otaknya ini alim dengan hukum-hukum Allah. Maka kealimannya dengan hukum-hukum Allah, kealimannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena benar-benar kenal dengan Allah, karena benar-benar tahu dengan hukum-hukum Allah. Allah puji mereka. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lalu yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para bapak, para ibu, dalam yang tadi dalam surat Fatir ayat 28, yang sekarang yang akan saya bacakan dalam surat Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bapak Ibu, saya tidak hendak mengkaji ayat ini karena nanti panjang. Ayat ini Allah menggandengkan, mensejajarkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Allah menggandengkan kesaksian Allah dengan kesaksian malaikat, juga dengan kesaksian para ulama. Jadi kesaksiannya Allah, kesaksian malaikat, kesaksian ulama tentang la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita kan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Tapi syahadatnya ulama itu oleh Allah digandengkan dengan syahadatnya Allah, juga dengan syahadatnya para malaikat. Syahadatnya ulama itu. Kata ahli tafsir, para bapak, para ibu, kata ahli tafsir, wa hadhihi khususiyatun azimah lil ulama fi hadzal maqam. Ini adalah tempat yang benar-benar istimewa bagi para ulama, di mana syahadatnya, asyhadu allanya digandengkan dengan syahadatnya Allah dan syahadatnya para malaikat. Betapa istimewanya para ulama. Makanya Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, tidak sama ulama itu dengan yang bukan ulama. Orang yang alim itu dengan orang yang tidak alim. Orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang kenal dengan hukum Allah dengan orang yang tidak tahu dengan hukum Allah. Qul hal yastawi. Mereka tidak sama. Sampaikan Muhammad.
Artinya, Bapak Ibu, betapa ulama itu mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ulama yang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia alim mengenal Allah, dia alim menguasai hukum Allah. Dia juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti wali-wali Allah yang hadir ke Indonesia, ke Nusantara ini, membawa agamanya Allah dahulu adalah Aulia At-Tis'ah, para wali songo. Subhanallah, dimulai dari Maulana Malik Ibrahim Gresik, lalu Sayyid Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel dan anak keturunannya, Raden Qasim Sunan Derajat, Raden Makdum Sunan Bonang, dan seterusnya. Para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, la haula wala quwata illa billah. Mereka itu adalah keturunan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada mereka Ahlul Bait hormat, ta'zim, hati-hati, karena kita dipesankan oleh Rasulullah agar hati-hati terkait dengan keluarga Rasulullah. Subhanallah, jadikan mereka sebagai pedoman. Kalau mereka salah, kalau mereka khilaf, ingat mereka juga manusia, bukan malaikat. Makanya kata Mbah Maimun Zubair Sarang, kalau jika ada keturunan Nabi yang mohon maaf, mungkin khilaf, mungkin salah sebagai manusia, mereka itu oleh Mbah Maimun diibaratkan seperti secari Al-Quran, sobekan Al-Quran. Ada sobekan Al-Quran yang mungkin mohon maaf terbawa angin, ada di jalan. Bagaimanapun ini tetap sobekan Al-Quran, meskipun mungkin tidak bisa dibaca. Mungkin sudah tulisannya kabur, sudah tidak bisa dibaca. Tapi apapun ini adalah sobekan Al-Quran. Apapun, mohon maaf, mungkin ada dari keturunan Nabi yang khilaf, yang salah sebagai manusia. Bagaimanapun, ada tetesan darah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada mereka dalam akidah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita respect, kita hormat. Kepada ulama lebih-lebih, jangan ikut-ikut membenturkan antara ulama dengan habaib. Mereka para habaib itu keturunan Nabi yang mendapatkan istimewa di dalam Al-Quran. Mereka para ulama, para kiai yang hatinya mengenal Allah, subhanallah, yang menguasai kitab Allah, Al-Quran dan hadis. Mereka juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai santri-santrinya hormat kepada mereka, hormat kepada ulama, hormat kepada anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan penting ingkang dalam hendak sampaikan dalam kajian malam hari ini terkait dengan apa yang rame di media sosial. Memang sengaja dibenturkan nih Gunggi, sengaja seperti itu yang dan menjadikan kita itu bingung. Siapa ini, siapa yang benar ini. Subhanallah, kita nggak usah ikut-ikut. Waktunya kita sholat, waktunya kita ngaji-ngaji, nggak usah ikut-ikut seperti itu. Yang jelas sikap kita satu. Kepada ulama kita ta'zim, kepada keturunan Nabi kita hormat. Itu yang sesungguhnya hendak saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, mohon maaf saya tidak bisa buka tanya jawab ini. Saya mau tahlilan, misanan istri itu meninggal. Jadi saya habis isya saya ingin cabut karena dari sini ke kampung kula rotok tepi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.